Perang. Bab 2770. Orang yang tertarik dengan dokter kegelapan. 1 lawan 1 baik-baik saja. 1-5 hilang seketika. Hal ini membuat para dewa sangat terkejut. Ada apa dengan keberadaan surga ini? Saya bisa melawan bola bali dengan dewa-dewa mereka. Ini mengerikan. Melihat Junjun dalam bahaya, pasukan koalisi ingin bergiliran membantu Junjun mengurangi tekanan. Tapi itu tidak berguna sama sekali. Kerajaan Tuhan terlalu kuat di sini. Mereka tidak memiliki celah untuk masuk. Selain itu, tidak ada gunanya bagi mereka untuk bergegas. Itu terlalu jauh. Jauh dari level. Saya tidak bisa membantu Junjun sama sekali. Karena itu, Anda hanya bisa meninggalkan Junjun sendirian. Tangkap dia hidup-hidup. Ini perintah imam kepala. Pak X berkata dengan dingin. Jika mereka bersikeras membunuh Junjun, nyawa Junjun sudah dalam bahaya saat ini. Meskipun Junjun kuat melawan langit, dia keluar dari jalannya sendiri dan menciptakan latihannya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, waktunya terlalu singkat. Dia tidak terlalu tinggi. Tidak mungkin menghadapi 5 pria kuat yang tidak kurang dari dirimu sendiri. Tepat ketika saya akan diturunkan. Junjun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Buru-buru mengeluarkan kotak kayu dari tubuhnya. Setelah kotak kayu rusak, sebuah pil tertinggi keluar di dalam. Ini adalah pil tertinggi yang diberikan kepadanya oleh para dewa Tians. Ada 3 total, dan sekarang hanya 1 yang tersisa. Itu sudah ada di tangan Junjun. Ini untuk menyelamatkan nyawa. Yang lebih besar adalah menyelamatkan harapan Tians Mansion di masa depan. Bagaimanapun, di mata para dewa Tians, Junjun adalah penguasa Tians Mansion berikutnya. Pada saat ini adalah saat kritis Junjun. Meskipun dia bisa melihat bahwa pihak lain tidak mencoba membunuhnya, itu menangkapnya. Tidak mengancam jiwa. Tapi kita tidak boleh membiarkan mereka ditangkap hidup-hidup. Ledakan. Ketika Junjun meminum pil tertinggi ini, seluruh momentumnya meledak. Pada saat ini, tampaknya seekor naga yang telah tidur selama 1000 tahun telah terbangun. Telan gunung dan sungai dengan amarah. Kejutkan dunia. Baik pasukan koalisi dan pasukan kerajaan Tuhan terkejut. Aura ini seolah-olah dewa sejati dari 9 surga telah turun. Bahkan orang-orang di Tians Mansion tercengang. Saya tahu bahwa pil tertinggi sangat kuat. Tetapi di mana saya bisa berpikir itu akan begitu kuat? Bagaimana mereka tahu bahwa hanya level Junjun yang dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari pil tertinggi? Pada saat itu, Tians Sensui tidak cukup untuk mengerahkan kekuatan pil yang sebenarnya, tetapi hanya sedikit meningkat. Pil tertinggi ini disertai dengan kekuatan. Pada saat ini, Junjun sepenuhnya mengerahkan kekuatan pil tertinggi. Kekuatan dan momentumnya telah melonjak. Menginspirasi 5 orang Mer-X dengan aura pamungkas. Dia jelas akan terjebak sekarang. Tetapi dia menyingkirkan dimanapun dia mau. Dengan kekuatan yang mengerikan, kelima orang itu terpaksa mundur. Terkejut. Itu mengejutkan. Pada saat yang sama, Junjun bergabung dengan kekacauan dan memaksa pasukan kerajaan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah super-super kuat. Dapat mengubah situasi seluruh medan perang dengan 1 orang. Terlihat bodoh. Terlihat bodoh. Junjun telah datang ke babak baru dunia dengan bantuan pil tertinggi. Di mata orang-orang kerajaan Tuhan, Raja berada pada tingkat divisi ilahi utama saat ini. Ini gila. Lepaskan kekuatan paling kuat dengan ceroboh. Dengan modal sebesar ini, Junjun menggunakan berbagai elemen dengan auranya, membuatnya semakin menakutkan. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di kerajaan Tuhan yang telah jatuh di bawah tangan Junjun. Sisa kekuatan kerajaan Tuhan segera menghindari tepi Junjun, dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Tampaknya 1 orang akan membalikkan seluruh pertempuran. Obat macam apa yang baru saja dia telan, memberinya kekuatan yang kuat untuk sementara. Selama kita menunggu selama beberapa waktu, setelah kekuatan obatnya hilang, kita akan dapat memenangkannya dengan lancar.
Tuan X memiliki analisis yang jelas tentang situasi medan perang. Pil tertinggi ini hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Beritahukan berita itu kepada imam kepala lagi. Pada saat yang sama, beritahu Dr. Dark bahwa ada orang dan obat-obatan yang dia minati di sini. Sekarang pertempuran tampaknya dikendalikan oleh Junjun sendirian. Tapi nyatanya, dia bertahan. Semuanya adalah ilusi. Itu akan segera rusak. Bab 2771. Ayah di sini. Jika tidak ada cara nyata untuk melawan kerajaan Tuhan, pada akhirnya, Junjun juga akan jatuh, dan cepat atau lambat akan ditangkap oleh Dewa Utama. Orang lain tidak bisa membantu sama sekali. Segala sesuatu yang bisa dikeluarkan. Tidak ada cara lain kecuali taktik laut manusia, taktik umpan meriam. Di mana harapan? Junjun tidak lagi. Ye Junlin. Semua orang menantikannya sebelumnya. Tetapi setelah menghargai kekuatan kerajaan Tuhan, semua orang tahu bahwa penghancuran kekuatan semacam ini tidak dapat dihapus dengan strategi dan taktik. Ini benar-benar mustahil. Ye Junlin bukan harapan. Lalu di mana harapannya? Tidak dapat menemukannya. Apakah Anda akan kalah seperti ini? Pada saat ini, sebagian dari pasukan yang dipimpin oleh Komandan Dewa Tian sedang menatap dinamika bangsa Elang Perang. Hanya saja faksi Warhawk Nation selalu stabil, dan tidak ada perubahan. Setelah mengetahui situasi di medan perang di depan, Tian's Master sangat cemas. Tidak sabar untuk segera berperang. Terutama tahu bahwa Junjun aktif. Dia bahkan lebih cemas. Tapi perintah yang Ye Junlin berikan padanya dipaku di sini, dan dia tidak bisa menahannya. Sekarang, di mana Ye Junlin? Dia berada di dekat pangkalan proyek Atlantis. Selama ini ia telah mempersiapkan tiru rumah guru surgawi dan divisi setan kota. Saya juga harus bersiap untuk menghadapi divisi ilahi utama. Akhirnya butuh waktu lama dan siap. Saatnya untuk bertarung. Begitu dia keluar, dia menerima pesan mengenai situasi pertempuran antara pasukan koalisi dan kerajaan Tuhan. Ye Junlin menghela nafas diam-diam. Dia tidak bisa menghentikannya. Ketika mereka memilih Dewa Perang Titan sebagai panglima tertinggi mereka, dia tidak berdaya. Dia hanya bisa fokus pada divisi ilahi utama. Kabar itu datang lagi. Ini adalah mata-mata yang dia atur dalam pasukan kerajaan Tuhan. Saya mengetahui keputusan mereka dengan imam kepala. Ternyata pendeta utama masih takut dengan negara Elang Perang. Jika negara Elang Perang menyerang dari belakang, mereka akan keluar. Divisi dewa-dewa tampaknya takut pada pemanggil, rumah Tuan Surgawi, dan bangsa Elang Perang dalam legenda Daxia. Jika demikian, maka aniaya mereka dengan 2 cara. Tidak. Menganiaya mereka dengan 3 cara. Ye Junlin melihat berita yang masuk, dan segera menyusun rencana. Ketika dia melihat Junjun muncul di medan perang, dia tercengang. Ini benar-benar di luar dugaannya. Selain itu, Junjun sangat kuat sehingga di luar dugaannya. Medan perang besar ini sebenarnya didukung oleh Junjun sendiri. Tidak. Juni. Ayah di sini. Hah. Ada berita lain yang datang. Tuan X dan para dewa utama curiga bahwa Junjun termasuk dalam divisi supresi iblis. Dan strategi yang diberikan adalah menangkap Junjun, bukan membunuhnya. Ye Junlin menerima berita itu lagi. Tapi berita ini menguntungkannya. Mereka semua dikembangkan ke arahnya. Ini juga berarti bahwa Junjun tidak dalam bahaya untuk saat ini. Kirim pesanan saya. Ye Junlin segera menyampaikan perintahnya. Sekarang Atlantis merencanakan wilayah laut di atas. Sebenarnya, ada banyak dari kerajaan Tuhan. Di sini selalu ada bahaya tersembunyi mereka. Mereka dengan panik mencari pintu masuk. Mencari tempat di mana Leviathan, sang pemakan kegelapan, menghilang. Di bawah pencarian hiruk-pikuk mereka, ada kecenderungan nyata untuk menemukan mereka secara bertahap. Dan kali ini ada puluhan ribu tim yang mencari. Disinilah kerajaan Tuhan berkuasa. Jelas, pasukan koalisi dunia telah membangun garis pertahanan, menghalangi pasukan kerajaan Tuhan di sisi lain.
Namun, masih ada puluhan ribu orang kuat dari 10.000 dewa yang datang ke sini dengan tenang, membawa banyak peralatan. Serangkaian eksplorasi diam-diam, dan tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu tempat paling ditakuti mereka. Pesanan yang diterima harus mendeteksi semuanya di sini. Ini adalah perintah mati. Mereka sama gilanya. Datang dan jelajahi di sini. Tidak. Ada fluktuasi abnormal. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari laut dalam. Pada saat ini, tim eksplorasi kerajaan Tuhan menemukan peringatan instrumen tersebut. Bab 2772. Pendeta utama akan segera muncul. Mereka segera bersembunyi di kedua sisi. Tim yang terdiri dari puluhan ribu orang menghilang tanpa jejak. Segera sejumlah sosok muncul dari laut dalam. Instrumen yang mereka tempatkan mengunci adegan. Beberapa dari tokoh-tokoh ini mengenakan jubah master surgawi. Beberapa mengenakan kostum Daxia kuno. Dan mereka juga mengenakan topeng satu persatu. Ini. Begitu banyak alien tiba-tiba keluar dari laut dalam. Membuat mereka semua ketakutan. Dan peringatan bahaya adalah tingkat atas. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang keluar adalah Z yang sangat kuat. Sadar akan keseriusan masalah. Mereka akan segera mengirim gambar itu kembali ke pendeta utama. Ini pesanan khusus dari Pak X. Jika ada perubahan di wilayah laut ini, Anda dapat segera memberitahu imam kepala. Lagi pula, Mer X mungkin sedang berkelahi dan sibuk saat itu. Apalagi ketika situasi besar seperti itu muncul, semakin perlu untuk menyampaikan berita itu kepada imam kepala sesegera mungkin. Setelah menyerahkannya kepada imam kepala, mereka kemudian memberikannya kepada Pak X. Ketika Pak X melihat kostum tokoh-tokoh dalam gambar, dia tercengang. Pakaian dari sosok-sosok ini persis sama dengan summoner dan rumah guru surgawi yang dia tahu. Itu muncul dari tempat di mana Leviathan dan Devourer of Darkness menghilang. Bukankah ini sudah jelas? 8 atau 9 tidak akan pernah meninggalkan 10. Dua jenis legenda Daxia benar-benar ada. Selain raja di depan Anda, dia menggunakan teknik pelatihan Ki yang legendaris. Memikirkan hal ini, dia terkejut. Mengetahui bahwa berita itu telah diteruskan ke divisi pemanggilan, dia merasa lega. Kalau begitu kita perlu mengalahkan anak ini lebih banyak lagi. Sesegera mungkin untuk memahami teknik pelatihan Ki sementara. Temukan kekurangan dari rumah guru surgawi dan divisi pemanggilan. Ini akan lebih bermanfaat untuk berurusan dengan mereka. Biarkan dokter kegelapan datang dengan cepat. Dokter Dark menghususkan diri dalam masalah ini. Raih Junjun dan serahkan padanya. Anda bisa mengetahui kekurangannya. Situasinya sangat mendesak. Di kerajaan sains dan teknologi masa depan kerajaan Tuhan. Orang-orang kuat itu masih menikmati hidup. Lagi pula, mereka semua tahu apa yang sedang terjadi dalam pertempuran. Butuh waktu bagi kerajaan Tuhan untuk mendorong dunia secara horizontal. Pada saat itu mereka akan menjadi kelompok orang yang paling mulia di bawah kerajaan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan tempat ini untuk pemerintahan mereka. Ledakan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba negara teknologi masa depan diserang. Seorang pria kuat mulai muncul. Terutama 3 atau 4 pembangkit tenaga listrik yang memimpin. Itu sangat kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik kerajaan Tuhan seperti ayam dan anjing di depan mereka. Membunuh jika Anda mau. Ini sama sekali bukan level. Untuk sementara, base camp kerajaan Tuhan jatuh ke dalam kekacauan. Lagi pula, kerajaan Tuhan tidak meninggalkan banyak orang kuat di sini untuk dijaga. Pasukan koalisi dunia menjaga garis pertahanan dan tidak akan menyerang. Yang paling mungkin untuk menyerang faksi Warhawk tidak mungkin karena lokasi geografisnya. Bagaimanapun, posisi kerajaan Tuhan dibagi oleh garis pertahanan pasukan koalisi dunia. Mustahil bagi bangsa elang perang untuk menyerang. Jadi siapa penyerangnya? Untuk sementara, semua orang di negara Tuhan memikirkan masalah ini. Itu kacau untuk sementara waktu. Semuanya kacau. Penjaga base camp kerajaan Tuhan tidak bisa menghentikannya.
Dibunuh untuk sementara waktu dan melarikan diri. Tapi ini juga provokasi. Sangat provokatif. Menentang keagungan kerajaan Tuhan. Saya menyalin rumah Anda secara langsung. Berita itu segera menyebar ke pasukan kerajaan Tuhan dan para dewa utama. Semuanya akan meledak. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Menurut berita dari belakang, beberapa pemimpin berpakaian aneh melakukannya. Ini adalah bahan dan gambar video. Setelah melihat kostum aneh tersebut, Pak X hampir pingsan. Pembunuh legendaris. Dan mereka tak terkalahkan. Kekuatan ini adalah akarnya. Ini. Apakah dua jenis legenda Daxia akhirnya keluar? Saat ini semua orang lebih bersemangat. Apakah Anda akhirnya menunggu keberadaan yang kuat ini? Jika begitu, kemudian pendeta utama benar-benar akan keluar. Bab 2773, Serang Elang Perang. Berbagai sinyal sekarang menunjukkan bahwa dua jenis keberadaan Daxia, divisi pemanggilan dan rumah master surgawi, keduanya ada dan telah muncul. Imam kepala juga menerima pesan itu. Pak X percaya bahwa mereka akan segera keluar. Berita datang satu demi satu. Kita kehilangan banyak senjata. Pak X menerima pesan lagi. Hehe. Sekarang setelah divisi setan kota dan rumah Tuan Surgawi telah keluar, itu adalah kentut untuk kehilangan senjata. Tidak ada apa-apa selain mereka mencuri senjata kita dan datang untuk berurusan dengan kita. Sekarang Pak X, mereka semua fokus pada pendeta utama. Di mana saya bisa mendapatkan senjata? Dicuri atau tidak? Terus terang, semua adalah hal-hal kecil. Ye Junlin secara alami mengatur pencurian sejumlah besar senjata. Adapun apa yang akan dilakukannya, kerajaan Tuhan tidak akan pernah menebak. Sekarang, di garis pantai barat Warhawk Nation, itu tenang. Semuanya sama seperti sebelumnya. Lagi pula, sekarang fraksi bangsa perang elang tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Meskipun orang-orang di bawah tidak tahu apa yang sedang ditonton oleh para pemimpin senior. Tapi mereka hanya bisa bersantai untuk mengatasinya. Para penjaga masih merokok dan minum whisky. Mengobrol tentang gadis yang ada di bar tempo hari. Dengan sangat santai. Tidak ada rasa pertahanan sebelum perang. Tapi bagaimanapun juga, api perang tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi mereka tidak perlu gugup. Ini bahkan bukan giliran mereka. Tidak hanya mereka, tetapi bahkan kekuatan besar bangsa Warhawk berada dalam kondisi yang sama. Tidak menganggap ini serius sama sekali. Yang satu lebih mudah dari yang lain. Secara khusus, saya mendengar bahwa base camp kerajaan Tuhan baru saja diserang. Mereka lebih santai. Semua di teater. Baik atas dan bawah berada dalam keadaan santai. Meskipun agen Black Hawk dan pejabat tingkat tinggi lainnya mengawasi situasi dengan cermat, mereka dapat semakin rileks. Lagi pula, tidak ada kesempatan untuk berpartisipasi. Saya sama sekali tidak tahu apa maksud dari yang di atas. Kecuali keingintahuan para agen Black Hawk, banyak orang berhenti menatap situasi. Sekelompok penjaga dari War Eagle Nation sedang merokok dan minum di sudut. Mereka melihat ke depan pantai dan mencibir. Sisi lain berkelahi. Tapi kami merokok cerutu di sini. Itu tidak baik. Aku tidak ingin berkelahi. Itu tidak baik untuk kita. Ledakan. Tapi pada saat ini, tiba-tiba seberkas cahaya biru membombardir di sini. Hancurkan port ini dalam sekejap. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya terkubur di dalamnya. Ledakan. Segera setelah itu, serangkaian senjata dicurahkan, melakukan pemboman paling kejam di garis pantai negara Warhawk. Satu persatu pelabuhan, satu garis pertahanan langsung dihancurkan. Tertangkap basah. Tidak ada yang memikirkan ini. Negara elang diserang. Masih mengalami serangan yang begitu sengit. Segera, seluruh bangsa Warhawk berada dalam kekacauan. Orang kaya dan berkuasa, atau orang-orang tingkat tinggi berada dalam kekacauan. Mereka berada di teater. Tanpa diduga, saya menonton pertunjukan dan melihat bahwa rumah saya dibom. Kacau.
Ruang komando tempat agen Black Hawk berada benar-benar kacau. Waspada! Waspada! Garis pantai barat kita telah menghadapi serangan paling kejam. Waspada! Garis pantai timur kita telah diserang dengan ganas. Berita penting datang satu demi satu. Mereka tercengang. Seseorang menyerang negara elang perangku. Siapa? Sangat berani. Semua orang berkata satu demi satu. Itu pasti kerajaan Tuhan. Pasukan koalisi dunia dipertaruhkan sekarang. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menyerang kita? Ya, selain kerajaan Tuhan, siapa lagi yang berani mengalahkan kita? Itu pasti kerajaan Tuhan. Semua orang setuju bahwa itu adalah kerajaan Tuhan. Orang yang dipikirkan agen Black Hawk secara tidak sadar adalah Ye Junlin. Bagaimanapun, dia tahu kekuatan sejati Ye Junlin. Apalagi sudah bertarung. Tapi Ye Junlin sudah lama tidak terlihat. Dia pasti membuat langkah besar. Dan agen Black Hawk telah mengamati situasinya. Basecamp kerajaan dewa baru saja diserang. Jadi apakah di sini untuk bertarung melawan kerajaan elang? Bab 2774. Aliansi Penjaga Galaksi menyerang. Ini pasti bermasalah. Sebagian besar taktik. Hanya saja agen Black Hawk belum sempat menyela. Seseorang di sisi lain segera mendengar hasilnya. Itu adalah senjata kerajaan Tuhan. Aku baru saja menemukannya. Senjata kerajaan Tuhan semuanya membombardir kita. Mereka berbaris ke segala arah dan membombardir kami dengan senjata canggih. Pada saat itu tidak datang untuk serangan besar. Kurasa itu menguji kita terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai kepala biro? Semua orang memandang Smith dan eksekutif senior lainnya. Menunggu resolusi mereka. Dan Smith semakin yakin bahwa ini adalah konspirasi. Dan tidak berani menyerang secara besar-besaran. Hanya dibombardir dengan senjata. Takut adalah untuk mengintensifkan kontradiksi antara kerajaan perang elang dan kerajaan Tuhan. Biarkan kerajaan perang elang beraksi. Dan mari kita hadapi kerajaan Tuhan bersama-sama. Beberapa orang di Smith tampak muram dan mendiskusikan beberapa patah kata. Berangkat dari ruang komando ini, kurasa aku pergi untuk menghubunginya. Pada saat ini, agen Black Hawk menerima pesan dari Ye Junlin. Takut dia menjadi keringat dingin. Karena Ye Junlin telah menentukan posisinya. Dia bahkan tahu di mana dia berdiri di ruang komando. Agen Black Hawk segera menemukan alasan untuk pergi. Datang ke tempat terpencil. Dan mulai memeriksa berita Ye Junlin. Yang merupakan perintah tepatnya. Beritanya sederhana, biarkan dia mendorong bangsa Warhawk untuk mengirim pasukan segera. Mengatakan bahwa yang sebenarnya di balik layar laboratorium dewa. Para dewa utama akan keluar. Arti Ye Junlin bertepatan dengan ide agen Black Hawk. Dia sudah lama ingin War Eagle Nation terlibat lebih awal. Tidak peduli itu untuk menghadapinya. Apapun. Selama kemenangan terakhir adalah bangsa elang. Sekarang kedua belah pihak bertarung. Tidak peduli kekuatan macam apa yang dimiliki oleh negara elang. Ini jelas merupakan waktu terbaik untuk memasuki arena sekarang. Dia menyetujui penerimaan. Agen Black Hawk adalah orang pintar yang tampaknya dikendalikan oleh Ye Junlin. Tetapi dalam pikirannya, dia harus mengendalikan beberapa pihak. Dan dia adalah penerima manfaat terbesar. Dia adalah bos terbesar. Dia bergegas ke ruang komando segera. Berteriak keras, itu adalah tangan kerajaan Tuhan. Saya mulai berpikir itu adalah konspirasi. Seseorang menghasut perselisihan. Tapi pasukan koalisi bahkan tidak peduli dengan diri mereka sendiri sekarang. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mengalahkan kita? Alasan mengapa kerajaan Tuhan menyerang kita sangat sederhana. Setelah agen Black Hawk berteriak demikian, bahkan kepala permainan, Smith dan pejabat tinggi lainnya yang baru saja pergi, semua kembali. Semua menatap agen Black Hawk. Apa alasannya? Itu karena pemimpin sebenarnya dari lab dewa-dewa utama telah muncul. Setelah mereka muncul, mereka tidak akan takut pada segalanya dan akan memiliki dampak penuh pada dunia. Alasan menyerang kita barusan adalah untuk menguji daya tembak dan sikap kita.
Kurasa kita akan langsung bertarung. Agen Black Hawk juga sedikit gugup. Saya tidak tahu jika mereka pindah dari Direktur Utama, Smith, Kepala Biro. Bisakah mereka setuju? Dia berharap untuk berhasil. Hanya dengan begitu dia dapat melanjutkan dengan rencana 3 arah. Kamu benar-benar menemukan imam kepala. Apakah mereka tahu kapan mereka keluar? Smith dan eksekutif lainnya memandangnya dengan bingung dan kaget. Ya, saya menemukannya. Jadi kami mengesampingkan kemungkinan seseorang memicu perselisihan. Agen Black Hawk menggigit peluru dan berkata, "Yah, begitulah. Berikan perintah. Aliansi penjaga galaksi kita sedang menyerang. Menyerang kerajaan Tuhan." Nielsen, seorang eksekutif tingkat tinggi di sebelah Smith, memberikan perintah secara langsung. Apa yang disebut aliansi penjaga galaksi adalah faksi dari bangsa Warhawk. Aliansi yang terdiri dari bangsa Warhawk dan kekuatan utama yang berafiliasi dengannya dan negara-negara besar yang telah berteman baik. Mereka ambisius. Itu bisa dilihat dari nama aliansinya. Tidak hanya menjaga dunia, tetapi juga menjaga seluruh galaksi. Agen Black Hawk terkejut. Ketika orang-orang ini mendengar kemunculan divisi ilahi utama, mereka tidak perlu mendiskusikannya. Dan mereka tidak perlu meminta instruksi dari atasan mereka. Dan saya hanya meminta petunjuk, menunggu jawaban di atas. Sekarang mereka tidak membutuhkan semuanya. Hanya karena aku menyebutkan kalimat, pembagian Lord God, untuk bergerak. Bab 2775, sedang menunggu pendeta utama. Agen Black Hawk terkejut. Seketika mengerti mengapa Ye Junlin menyuruhnya untuk menyebutkan Tuan Sensi. Mungkinkah eksekutif senior seperti Smith sedang menunggu penampilan divisi Master God? Sebelum pasukan koalisi dan pasukan kerajaan dewa berada dalam jarak dekat, situasinya sangat baik sehingga negara elang tidak memasuki medan perang. Berani mencintai sedang menunggu masuknya divisi ilahi utama. Begitu divisi ilahi utama di belakang kerajaan Tuhan muncul, kerajaan elang perang segera masuk. Imam kepalalah yang takut kepada mereka. Dipahami. Semuanya dipahami. Saya yakin itu benar. Bangsa elang sedang menunggu untuk mengalahkan Tuhan-Tuhan. Pada saat ini, serangan godaan, kerajaan Tuhan, berlanjut. Marah. Pada saat ini, aliansi penjaga galaksi, semuanya marah. Kerajaan Tuhan tidak menempatkan kita di mata sama sekali, kan? Mereka harus membayar harga yang menyakitkan untuk ini. Serang. Serangan skala penuh. Semua penjaga galaksi sedang menyerang. Para pemimpin semua pihak dalam aliansi segera mengatur segalanya. Dan mereka akan secara agresif menyerang kerajaan Tuhan. Sekelompok orang tingkat tinggi seperti Smith dari bangsa elang saling berhadapan dan saling menertawakan dan berkata, "Ingat, bawa artefak rahasia yang kami siapkan untuk imam kepala." Agen Black Hawk terkejut. Benar saja. Semua yang mereka miliki sedang dipersiapkan untuk Tuhan-Tuhan. Bahkan ada artefak rahasia khusus. Agen Black Hawk diam-diam mengirim pesan ke Ye Junlin, memintanya untuk mundur. Dia secara alami tahu bahwa pelecehan dengan senjata Tuhan harus diatur oleh Ye Junlin. Betul sekali. Faktanya, kelompok orang ini selalu menatap tim yang dipimpin oleh Marshal Tians dari War Eagle Nation. Belum lama ini, dia akhirnya menunggu perintah Ye Junlin. Biarkan dia membawa orang ke base camp kerajaan Tuhan untuk mencuri senjata, dan kemudian menggunakannya untuk membombardir kerajaan Warhawk. Kemudian bersatu dengan agen Black Hawk di dalam dan di luar. Tujuannya sederhana. Tujuannya adalah untuk memaksa faksi bangsa elang untuk mengambil tindakan. Tentu saja, mereka tidak terbiasa melawan kerajaan Tuhan. Ye Junlin tidak mengharapkan ini. Bukan keluargaku. Hatinya pasti berbeda. Tidak buruk tanpa menusukmu. Faktanya, ini digunakan untuk memaksa keluar divisi Divine utama. Ye Junlin menggunakan 3 aspek untuk menganiaya. Pertama, dengan sengaja menciptakan ilusi istana penguasa surgawi dari pedang iblis. Ditambah dengan kecurigaan mereka terhadap Junjun, memperkuat keberadaan sebenarnya dari legenda ini. Kedua,
serangan diam-diam ke base camp kerajaan Tuhan dan memprovokasi kerajaan Tuhan secara maksimal. Yang ketiga adalah keberadaan perang negara elang, dan divisi dewa-dewa memiliki keberadaan menakutkan lainnya. Pendekatan 3 cabang. Itu tidak akan berhasil jika imam kepala tidak keluar. Dengan cara ini, tujuan Ye Junlin tercapai. Sekitar 20 menit kemudian, para penjaga aliansi galaksi berangkat bersama. Tim pendahulu bahkan akan mencapai medan perang. Seluruh dunia gempar lagi. Fraksi Hawk Nation juga berpartisipasi. Sebuah sensasi. Ini sangat langka. Kali ini, saya takut seluruh dunia terlibat. Kerajaan Tuhan juga mengetahui berita itu. Apa? Aliansi penjaga galaksi juga berpartisipasi dalam perang. Akankah segera mencapai di belakang kita? Ini kacau. Benar-benar kacau. Tuan X, mereka menunjukkan sedikit ketakutan yang mendalam. Cepat dan beritahu Dewa Utama. Aliansi penjaga galaksi telah mengambil tindakan. Mereka harus keluar. Kalau tidak, ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Gelisah. Kerajaan Tuhan begitu tidak sabar untuk pertama kalinya. Banyak tanda yang menunjukkan bahwa ketakutan mereka akan datang. Rumah Master Surgawi dari Divisi Pedang Iblis ada di sini. Dan bahkan aliansi penjaga galaksi ada di sini. Pertarungan ini adalah awal yang sebenarnya bagi mereka. Pak X melirik Junjun yang napasnya melemah di depannya. Dan dia berteriak, obatnya tidak bekerja. Bawa dia turun bersamaku. Mereka harus memahami segala sesuatu tentang summoner dari Lord sebelum para dewa utama bertemu dengan summoner. Mengetahui diri mereka sendiri dan musuh. Sebelum mereka bisa bertahan dalam 100 pertempuran. Dan Dr. Dark akan segera hadir. Ketika Junjun baru saja dijatuhkan saat ini, Dokter Kegelapan datang. Dan segera mulai meneliti. Mencari kelemahan divisi pedang iblis. Setelah imam utama keluar, itu dapat digunakan secara langsung. Bab 2776. Kekuatan nyata Super Crossbow. Untuk waktu yang lama, pil tertinggi yang diambil Junjun kehilangan kemanjurannya sedikit demi sedikit. Kekuatannya perlahan menurun. Tidak mungkin lagi mengendalikan situasi. Sudah sangat sulit untuk berurusan dengan kekuatan kerajaan Tuhan. Tinggal paling lama beberapa menit lagi. Dan dia mendongak dan menyadari bahwa itu tidak baik. Karena Tuan X membunuhnya. Ada Superman mekanik dan sebagainya. Kali ini 5 pria kuat menyerang. Junjun tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya lagi. Dan harus ditangkap hidup-hidup oleh orang lain. Ledakan. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada beberapa sosok lagi di depan panah raksasa di belakang. Mulai panah secara langsung. Dan semua 4 busur super yang tersisa diaktifkan. Sudah terlambat bagi orang-orang dari Dewa Perang Titan untuk berhenti. Dan mereka melihat bahwa panah super bow ini diaktifkan oleh 1 orang. Dan setelah menariknya, lampu listrik berkedip. Dan energi yang mengerikan melonjak. Ledakan. 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 Dalam sekejap, 4 busur dan anak panah super ditembakkan, menghancurkan dunia. Kotoran. Kotoran. Kekuatan busur dan anak panah super kali ini bisa dikatakan melawan langit. Daerah yang lewat merobek segalanya. Pembangkit tenaga kerajaan dewa yang tak terhitung jumlahnya langsung hancur di tempat, meneteskan darah, memercik kemana-mana. 4 busur super tiba-tiba membelah medan perang yang kacau. Kekuatan keempat panah ini terlalu kuat. Bahkan area yang baru saja dilewati menjadi area terlarang. Tidak ada makhluk yang bisa bertahan. Itu terlalu cepat. Terlalu banyak kekuatan. Sehingga semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Sekarang, Junjun telah menghadapi Superman mekanik yang akan datang dan 5 pembangkit tenaga listrik lainnya. Tuan X berada di posisi terakhir, siap untuk menangkap Junjun dalam satu gerakan. Tidak baik. Pada saat ini, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan fluktuasi energi yang mengerikan. Setidaknya itu hanya bisa dibawa oleh divisi ilahi utama. Ini. Dia hanya ingin menghindarinya pertama kali. Tapi itu sudah terlambat. Cukup.
Kibaskan. Disertai dengan suara mengerikan dari memecahkan penghalang suara. 4 busur super telah ditembakkan. Engah. Mekanik Superman menanggung beban, yang langsung ditusuk oleh busur dan anak panah super. Kemudian energi mengerikan itu meledak, dan manusia super mekanik itu hancur di tempat. Busur dan anak panah super menembak dari belakang dengan kecepatan yang tidak berkurang, menyebabkan kerusakan maksimum. Pukulan telak bagi pasukan kerajaan Tuhan. 3 busur super yang tersisa juga menembus 3 pria kuat lainnya yang ingin berurusan dengan Junjun. Meskipun kekuatan mereka sebanding dengan Tuan X, mereka dapat langsung ditembus di depan busur dan anak panah super. Tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Dan setelah ditusuk, tubuh itu langsung hancur dan meledak. Seperti 3 busur dan anak panah super, mereka menembak pasukan kerajaan Tuhan dengan kecepatan yang tidak berkurang, menyebabkan kerugian terbesar dalam sejarah pasukan kerajaan Tuhan. Tidak satu pun dari mereka. Hanya 4 busur super yang menyebabkan kerusakan paling besar. Tak terbayangkan. Dan Pak X menyaksikan adegan di mana 4 rekannya tertusuk oleh 4 busur dan anak panah super. Wajahnya pucat karena ketakutan. Dan dia berkeringat. Jika dia baru saja bergegas ke depan, dia akan ditembus pada saat ini. Betulkah? Semuanya benar. Bukankah Demon Slayer yang menggunakan panahnya kali ini? Untuk menyelamatkan anak itu, mereka menembak dan membunuh 4 orang secara langsung. Menyebabkan kerusakan besar. Terkejut. Tentara kerajaan Tuhan meratap di mana-mana, dengan kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tercengang. Mereka telah mengalami busur dan anak panah super ini. Sangat kuat. Itu bahkan bisa menyakiti mereka. Tapi yang pasti bukan seperti sekarang. Menembus 4 pemain terkuat sekaligus. Ini tidak mungkin. Tidak ilmiah. Di luar harapan semua orang. Yang paling gila adalah sisi koalisi. Mereka menjadi gila. Kapan panah super memiliki kekuatan seperti itu? Apakah mereka semua busur dan anak panah super yang sama? Dan pihak-pihak belum mendengar berita penggunaan busur silang. Kecuali sekelompok orang yang telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kebanyakan orang tidak tahu peluncuran Super Bow and Arrow. Bab 2777, Kerajaan Tuhan telah mundur. Titans. God of War. Mereka semua tercengang. Siapa yang menggerakkan tangan? Siapa itu? 4 busur dan anak panah super langsung menembus 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Belum lagi pasukan kerajaan Tuhan bingung dan tidak tahu bagaimana situasinya. Bahkan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, mereka semua telah melakukan kontak dengan busur raksasa. Dengan kekuatan pasukan koalisi, di mana ada orang yang bisa mendesak panah super ini untuk menembak langsung ke tingkat terkuat kerajaan Tuhan. Penuh 4. Itu juga menyebabkan trauma terbesar bagi pasukan kerajaan Tuhan. Bahkan raja terkuat di antara pasukan koalisi. Apalagi yang lain. Ini benar-benar mustahil. Siapa orang ini? Betul sekali. Orang yang menggunakan busur dan anak panah adalah Ye Junlin. Dia datang untuk menyelamatkan putrinya. Pendeta utama akan segera keluar. Tapi dia belum sepenuhnya keluar. Sangat tidak baik jika dia terburu-buru menggunakan skillnya. Jika sekretaris ilahi utama tahu bahwa dia terlalu kuat, dia sengaja menyembunyikan kemaluannya. Meninggalkan beberapa orang. Inilah bahaya yang tersembunyi. Yang dia inginkan hanyalah menangkap semuanya. Semua pembangkit tenaga dari divisi Lord God akan muncul. Karena itu, dia akan bersembunyi di belakang dan menembak dengan panah super. Tidak mengekspos diri Anda untuk pertama kalinya. Meskipun dia juga ingin buru-buru membunuh kuartet. Tapi tidak ada cara lain selain menahannya sementara. Meskipun itu adalah panah yang sama persis, itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Ye Junlin di level ini akan memaksimalkan penggunaan busur super, dan juga bisa memberkati kekuatannya sendiri. Dia menarik tali busur dari panah raksasa ke kondisi maksimalnya. Dengan kekuatan lebih, saya takut tali busurnya akan pecah. Oleh karena itu,
saya dengan mudah menembak dan membunuh 4 orang kuat. Yang terkuat di kerajaan Tuhan kecuali divisi ilahi utama. Sayangnya, ada terlalu sedikit busur dan anak panah. Jika tidak, Ye Junlin akan menembak Tuan X di tempat. Melihat Pak X, dia marah. Kebencian ini dapat ditelusuri kembali ke aliansi dominasi Richard. Lucifer adalah bos langsung Richard, dan Mer X adalah bos Lucifer. Setelah Ye Junlin mengambil gambar, adegan itu langsung kacau. Koalisi juga kacau di sini. Siapa yang mencari panah raksasa di mana-mana? Tentara kerajaan Tuhan bahkan lebih kacau. Ada mayat dan darah di mana-mana. Suara serigala menangis hantu melolong menyebar ke seluruh. Mereka di sini. Mereka di sini. Menarik. Cepat mundur. Pak X menjadi pucat dan berteriak tanpa sadar. Keempat anak panah ini langsung membuat Pak X terkena autisme, sehingga tidak ada ide untuk terus bertarung. Langsung memberi perintah untuk mundur. Menurutnya, ini adalah urusan imam kepala. Dia tidak bisa mengatasinya. Jika dia melanjutkan, dia mungkin akan mati di sini. Ini adalah ketakutan akan kematian. Tuhan apa? Apakah Anda masih takut mati? Bukankah Anda tidak bisa mengendalikan nasib Anda sendiri? Keagungan Tuhan menghilang pada saat ini. Penampilan malu semua orang sangat tercetak di mata semua orang. Apakah ini masih dewa? Bukankah ini orang? Ini persis sama. Akan takut mati. Tidak bisa mengendalikan hidup dan mati mereka sendiri. Apa yang disebut kerajaan Tuhan tampaknya langsung hancur pada saat ini. Lari. Tentara kerajaan Tuhan berlari dengan kecepatan tercepat. Saya bahkan tidak peduli dengan yang terluka. Mereka semua melarikan diri. Bagaimanapun, bahkan pemimpin Mer X melarikan diri dengan putus asa. Di mana sisanya bisa? Ada kenyataan berdarah lain di depan matanya. Dan tentu saja dia harus melarikan diri. Terkejut. Cukup tercengang sampai ekstrim. Semua pasukan koalisi tidak menyangka bahwa pasukan kerajaan Tuhan langsung melarikan diri. Meskipun keempat panah ini telah menyebabkan kerugian besar, tidak perlu melarikan diri begitu saja. Kan? Masih sangat malu. Dalam perang Titan, mereka menebak, apakah pasukan kerajaan Tuhan akan merasa bahwa ada lebih banyak lagi busur super seperti itu. Itu sebabnya ia berlari begitu cepat. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa ini bukan akar ketakutan tentara kerajaan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya. Tentu saja mendesak. Mereka melarikan diri dan membuktikan bahwa mereka takut pada kita. Dewa Perang Titan segera memerintahkan. Pada saat yang sama, dia mencari orang yang baru saja menggunakan panah raksasa. Bab 2778. Imam utama dikirim. Kami melihatnya, tapi tidak melihat dengan jelas. Ada sekitar 7 atau 8 orang, salah satunya menggunakan panah raksasa. Dan semua busur dan anak panah super digunakan sekaligus. Tapi saat itu kami ketakutan dan tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika kami melihat lagi, orang-orang itu sudah pergi. Menurut saksi mata saat itu, kejadiannya sama dengan kejadian hantu. Tiba-tiba, beberapa makhluk kuat turun dari langit, dan mereka menghilang setelah mereka menembak dan membunuh pembangkit tenaga listrik kerajaan Tuhan. Aneh. Menakjubkan. Apakah itu benar dari surga? Titan War God juga bertanya kepada penanggung jawab masing-masing pihak. Semua orang bingung. Mereka semua mengira itu milik Daxia. Akibatnya, ketika saya bertanya kepada semua orang dari Daxia, mereka juga bingung. Dari mana orang ini? Menakjubkan. Kecuali untuk sejumlah kecil orang. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu. Ini adalah kedatangan Ye Jun. Dewa dunia bawah menunjukkan senyum yang telah lama hilang di wajah mereka. Hampir dikorbankan sekarang. Penyelamat akhirnya ada di sini. Ini mungkin orang yang Ye Junlin bunuh. Karena dia harus melakukannya. Itu berarti dia punya solusi. Ini merupakan hal yang baik. Meskipun mereka terjerat dengan para Titan, mereka tidak dapat menemukannya. Tetapi tentara kerajaan Tuhan telah pensiun. Tujuannya tercapai.
Terutama Junjun menghela nafas lega. Dan dia hampir ditangkap hidup-hidup. Kita terus maju. Mereka pasti takut mundur. Bukan taktik. Saya juga menerima informasi. Dan Galaxy Guardian Alliance juga menekan. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk menekan. Dewa Perang Titan secara khusus datang untuk berdiskusi dengan yang kuat seperti Junjun. Oke. Ayo tekan. Junjun berinisiatif memimpin tim dan langsung mengejarnya. Pasukan kerajaan Tuhan mundur dengan sangat cepat. Dan segera mencapai garis pertahanan ke-10. Tetapi saat ini, saya bertemu dengan tim lanjutan dari Guardian of the Galaxy Alliance. Kedua belah pihak bermain melawan satu sama lain secara langsung. Dan inti sebenarnya dari Galaxy Guardian Alliance, setelah mengetahui situasi di depan, segera mempercepat dan datang untuk mendukung. Pasukan koalisi kembali dari belakang. Kerajaan Tuhan sedang menghadapi musuh. Bahkan jika kerajaan dewa menghadapi pasukan terdepan dari aliansi penjaga galaksi, itu hanya diganggu beberapa kali. Kerajaan Tuhan hanya mengambil jalan memutar, menghindarinya sebisa mungkin, dan tidak menyukai perang sama sekali. Karena takut terjerat, mereka sekarang mundur sebanyak mungkin. Tidak ada momentum sama sekali. Pak X tidak punya amarah untuk melawan lagi. 4 anak panah baru saja merobohkan jantungnya. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah mundur dan kemudian mundur. Bahkan jika menghadapi sekelompok kecil perlawanan, itu akan segera memutar. Jangan berkelahi sama sekali. Tetapi semakin mereka seperti ini, tim pendahulu dari Liga Penjaga Galaktik menjerat mereka dengan erat. Sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Tidak menunggu beberapa saat. Pasukan koalisi belakang mengikuti lagi. Terjerat lagi. Tentara kerajaan Tuhan hanya bisa bertarung dan mundur. Namun, setelah puluhan menit, kekuatan baru dari Galactic Guardian Alliance telah menyusul. Kali ini pasukan kerajaan Tuhan tidak bisa melarikan diri. Hanya bisa dilemparkan ke dalam pertempuran. Bertarung dengan musuh sebelum dan sesudah. Secara khusus, kekuatan utama dari Warhawk Nation of the Galaxy Guard Alliance adalah yang paling menakutkan. Dan semua jenis senjata canggih telah ditarik keluar. Kesabaran beberapa tahun terakhir telah menyebabkan dunia mengabaikan bangsa elang perang. Tapi itu masih gunung super. Saat semua senjata ini dikeluarkan, dunia terkejut. Dalam hal teknologi senjata, Liga Penjaga Galaktik adalah yang pertama. Daxia dan Zanxiong tidak ada bandingannya. Apalagi setelah 3 kapal induk kedirgantaraan yang mirip dengan Senguok Xingchen muncul di belakang. Semua orang menjadi gila. Namun, kapal induk kedirgantaraan belum digunakan sekaligus. Tapi menunggu di kejauhan. Dan dapat dilihat bahwa ketiga kapal induk dirgantara ini tampaknya digunakan untuk transportasi dan bukan untuk menyerang. Semua orang menebak-nebak apa isi 3 kapal induk kedirgantaraan. Aliansi penjaga galaksi ada di sini untuk membunuh. Tentara kerajaan Tuhan terbunuh secara langsung karena kehilangan. Minta Lord Shinji untuk keluar dari gunung untuk meminta dukungan. Cepat, cepat. Kerajaan Tuhan telah menghadapi serangan paling kejam. Pak X hanya bisa mengirimkan sinyal marah bahaya. Divisi ilahi utama dikirim. Bersambung.